Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, gini, Ustaz nih kayaknya nih, Ustaz Sugi ya. Gini, Anda selalu mengatakan di setiap perdebatan dosa Yesus itu adalah pada saat dia menyuruh muridnya mengambil keledai di suatu desa, ya. Nah, dengar dulu ya, saya kasih tahu ya. Yesus sudah tahu ya akan ada keledai di dalam di daerah itu, di kampung itu, ya. Dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai itu. Halo? Itu ada izinnya enggak? Itu yang saya tanyakan. Disuruh izin enggak? Sebentar dulu. Enggak, saya tanya, enggak usah kemana-mana. Saya tanya. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai orang, itu ada perintah izin atau tidak? Itu jawab. Perintah izin dari mana? Ya, Yesus menyuruh izin kepada yang punya atau tidak? Jadi gini, sebentar, jangan dipotong dulu. Nah, saya tanya itu aja, jawab aja, jawab. Yesus memerintahkan. Tidak perlu dia memakai izin, karena dia adalah Tuhan. Dia tahu, ya ada keledai di dalam. Memang dia sudah lihat itu keledai, belum kan? Itu diceritakan di situ. Dia Tuhan bisa aja langsung menciptakan keledai di situ. Lah itu keledai itu, oh nggak ada pemiliknya. Oh keledai itu nggak ada pemiliknya menurutmu? Saya tanya bentar. Saya tanya keledai itu ada pemiliknya atau tidak? Dengar dulu saya ngomong. Saya tanya keledai itu ada yang punya atau tidak? Dia kan memang mengatakan kalau ada yang bertanya. Saya tanya keledai itu ada yang punya atau tidak? Tidak apa ada atau tidak dijelaskan di situ, Sugi. Dengar ya, saya kasih tahu. Coba kamu jawab dengan tegas. Coba kamu jawab dengan tegas. Keledai itu ada yang punya atau tidak? Itu aja. Dia menyuruh berarti tidak ada yang ada. Oke, baca Lukas 19 ayat 33. Baca. Lukas 19:33. Baca. Coba bacalah, Anda yang mendalilkannya. Oke, saya bacakan ya. Lukas 19 ayat 33. Oke, kita baca ya. Katanya nggak ada yang punya, kata dia. Kalau ada yang punya, menyuruh mengambil tanpa izin, berarti Yesus nyuruh-nyuri, dan itu perbuatan dosa. Oke. Lukas 19 ayat 33. Dengar baik-baik. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai, jedor. Ya, berkatalah orang yang punya keledai, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Katamu nggak ada yang punya. Ini ada yang punya. Menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin itu nyolong, memerintah nyolong. Ya, Anda nggak bisa mengelak dari sini, nggak bisa. Kecuali Anda bisa menunjukkan kepada saya ada perintah Yesus untuk izin terlebih dahulu kepada yang punya. Oke. Sekarang saya jawab ya. Sugi, jangan dipotong ya. Oke, saya jawab. Adakah keberatan dari pemilik bahwa saya tidak adakah keberatan dari pemilik? Saya tidak mempermasalahkan itu dari awal, dengar. Dari awal yang saya permasalahkan adalah perintahnya. Ya, bukan masalah keberatan atau tidak. Dengar dulu. Perintah yang saya permasalahkan adalah perintah. Yesus berpesan kepada muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat. Lepaskan, bawa kemari. Itu ada perintah izin atau tidak? Sampai di situ dulu. Oke. Saya jawab. Sudah ya? Oke ya. Sekarang masalah izin atau tidak, tapi tidak ada keberatan dari pemilik. Ya, itu bukan suatu tuntutan. Ya, berarti dia menyerahkan dengan ikhlas keledai itu. Nah, saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah ketika seseorang menyuruh mengambil tanpa izin, itu namanya maling. Ngerti? Yang saya permasalahkan perintahnya itu tadi loh. Coba tunjukkan ya kepada saya Yesus memerintahkan untuk izin terlebih dahulu. Kalau ada perintah untuk izin terlebih dahulu, maka tidak bisa dikatakan kategori maling. Tetapi kalau tidak ada perintah untuk izin terlebih dahulu, maka itu kategorinya maling. Lalu kita lihat kronologinya, kita lihat perbuatan murid-murid itu.
Ketika para murid melepaskan keledai itu, yang punya bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ini menunjukkan bahwa yang punya ini tidak tahu menahu bahwa keledainya itu mau diambil. Perbuatan yang dilakukan para murid ini adalah maling, kepergok. Ketika kepergok, lalu apa kata para murid? Seperti yang dipesan Yesus. Apa katanya? Tuhan membutuhkan, nanti akan dikembalikan. Itu namanya maling kepergok. Yang saya minta adalah izinnya. Ada ndak perintah izin kepada yang punya? Ada? Tidak, gantian. Oke, Ya, saya tanya ada tidak? Ada tidak perintah untuk izin? Tidak ada masalah. Berarti maling sudah stop, sudah cukup. Kalau saya nggak mempermasalahkan, saya tidak mempermasalahkan orangnya keberatan atau tidak. Sekarang saya jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu menjelaskan yang tidak saya minta. Kamu menjelaskan yang tidak saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah perintahnya. Adakah perintah di situ izin atau tidak? Kalau tidak, maling, sudah stop, nggak usah dibahas lagi. Ya, itu namanya pendosa besar, maling punya orang. Udah. Kecuali Anda bisa menunjukkan izin baru bisa menggagalkan tuduhan saya. Kalau enggak, Yesus terbukti maling. Selesai, udah. Artinya gitu Pak De, komunikasi antara Yesus dan yang punya itu nggak ada ya Pak De ya? Nggak ada. Nggak ada. Itu maling namanya. Nanti setelah ketangkap basah baru izin, betul? Ya. Jadi jadi artinya dalam hukum ini menstreanya itu nggak ada izin. Nanti kalau sudah ada yang punya menegur baru izin kan gitu. Betul. Jadi perintahnya tindakan pertama jelas maling. Ya. Tindakan pertama maling. Jadi perintahnya itu tidak ada izin, tapi dalam perjalanan empunya menangkap basah baru izin. Nah, itu namanya Gitu. maling kepergok. Nah, betul. Cara ngelesnya seperti itu. Dan berjanji akan mengembalikannya, sampai sekarang belum dikembalikan Pak De. Iya, nggak ada ya yang dikembalikan itu. Gitu Pak King. Udahlah Pak King, jangan diputar lah. Ini kalau dibawa ke persidangan Pak King kalah loh, bener. Angkat bendera putih Pak King. Nah, mengenai surah Al-Anfal itu, ya, makanya untuk mengerti ayat itu baca asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya tidak ada kaitannya dengan perang Hunain, itu berkaitan dengan perang Uhud. Di mana ya Ubay bin Ka'ab ini berjanji akan membunuh Rasulullah. Ya, kalau kita lihat nih asbabun nuzulnya nih, saya bacakan asbabun nuzulnya ya. Nah, asbabun nuzul surah Al-Anfal ini dia entah dapat dari mana itu, coba Anda sebutkan sumbernya, terus sanadnya seperti apa. Nah, ini saya bacakan asbabun nuzulnya. Al-Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Musab dari bapaknya, ia berkata, dalam perang Uhud Ubay bin Ka'ab mendatangi Nabi, lalu orang-orang pun membiarkannya. Lantas Mus'ab bin Umar menghadapinya. Rasulullah SAW melihat tulang selangka Ubay dari celah antara baju besi dan helm besinya, lalu beliau menikamnya dengan tombaknya. Seketika Ubay tersungkur dan dari kudanya, dan tikaman tersebut tidak mengeluarkan darah. Hanya saja tikaman itu berhasil mematahkan tulang rusuknya. Para sahabat pun datang pada saat ia melenguh seperti sapi. Mereka berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu lemah? Itu hanya takaran saja." Ubay pun menuturkan kepada mereka sabda Rasulullah, "Tetapi aku yang akan membunuh Ubay." Selanjutnya Ubay berkata, "Demi zat yang diriku ada di tangannya, seandainya rasa sakit ini menimpa penduduk Zilmajaz, pasti mereka semua mati." Ubay pun mati sebelum tiba di Mekah. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang melempar. Nah, ini ayatnya. Ya, jadi harus jelas asal usulnya itu dari mana. Ini berbicara tentang perang Uhud, enggak berbicara tentang perang Hunain. Gitu loh. Melempar kerikil di mana ada sebab nusul seperti itu.
Jadi Rasulullah ini sama sekali nggak ada kesombongan di sini, nggak ada. Rasulullah itu hanya melemparkan Perang Uhud, Uhud, ahi. bukan perang Badar. Perang ada juga yang mengatakan perang Badar, tapi ini berbicara tentang perang Uhud. Tapi saudara kita ini si King sudah perang batin, gimana itu? Jadi nggak ada kesombongan Rasulullah. Rasulullah nggak mengatakan aku yang membunuhnya, tapi Ubay bin Ka'ab yang mengatakan apa di sini tadi. Tetapi aku yang akan membunuh Ubay. Ini kan terjadi tantangan nih. Ketika itu kan Ubay bin Ka'ab itu memelihara kudanya, ya supaya sehat, supaya gemuk. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu memelihara kudamu sampai seperti itu? Ini akan aku gunakan di peperangan nanti untuk membunuhmu. Bukan kamu yang membunuh aku, tapi aku yang akan membunuh kamu. Itu terjadi tantangan itu. Dan ternyata benar setelah perang Uhud itu, Rasulullah hanya melemparkan tombaknya dan hanya nyerempet, bahkan tidak mengeluarkan darah. Tapi itu menyebabkan kematian. Maka Allah menerangkan, bukan kamu yang membunuh, tapi aku yang membunuh, aku yang melempar. Begitu. Lanjut. Aduh, kok pada diam? Pak Ki, saya pengen banget kalau Rasulullah itu berdosa. Oh, enggak ada, Rasulullah enggak ada dosa. Sama sekali enggak ada. Makanya dipaksain tadi, disombongkan lah apalah. Rasulullah itu ya, ada rasa tidak senang saja, ya, itu langsung ditegur oleh Allah. Bagaimana dia bisa berbuat dosa? Ya, ketika melihat perempuan buta itu, Rasulullah ada rasa tidak senang, langsung ditegur oleh Allah. Jadi tidak sampai terjadi perbuatan dosa, nggak ada Rasulullah itu. Apa artinya maksum Pak De? Apa artinya maksum Pak De? Maksum itu dosa. Rasulullah itu sudah terjaga dari dosa. Masa Allah. Itu maksum. Halo, Ustaz Sugi. Coba baca tadi yang saya katakan. BS Masih hidup Pak King. Pak Kingnya masih hidup. Ya. Suruh buka ini Coba lagi baca dulu. Google. Al-Fat ayat 2. Di QS Al-Fat ayat 2. Yang udah dijelasin tadi sama Bang Kan udah Juma. dijelasin sama Bang Juma. Ya. Itu jaminan Menghadap dosamu. Allah. Iya. Yang telah engkau lakukan ya pada masa lalu dan yang akan datang itu sudah jelas di situ, itu di Al-Quran sendiri. Itu jaminan Bukan hadis. dari Allah bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Jaminan tidak apa? akan Nabi Muhammad itu berdosa, tidak berdosa. akan berdosa. Tidak ada. Dosa apa di masa lalu? Dosa apa di masa lalu? Tunjukkan kepada saya. Bukan di situ, Tunjukkan. Al-Fat ayat. Iya. Aku tunjukkan. Kalau Aku ada tunjukkan, ya. dosanya di masa lalu, apa dosanya? Tapi Apa? betul kan ada Udah tertulis ini. ditutup Ini juga. salah nih. Dosa. Aduh. Ayat Al-Fat ayat 2, salah nih. Itu Menurut kamu. jaminan dari Salah. Itu jaminan Salah dari itu ya? Allah bahwa dia tidak akan berbuat dosa. Tapi ini Kenapa? dikatakan ampun Karena Allah kepada sudah dosamu. menjaganya, gitu loh. Udah gitu. Sekarang gini loh, tunjukkan dosanya. Seperti saya contoh tadi menunjukkan dosanya Yesus, dia pernah menyuruh muridnya mencuri keledai. Coba tunjukkan kepada saya dosanya Nabi Muhammad apa? Ayo ditulis di mana? Oke ya. Ya. Oke ya. Saya bacakan dulu ya. QS Al-Fat ayat 2. Udah, itu jangan dibaca lagi. Saya minta ampunan kepadamu. Saya minta terhadap pembuktian. dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Saya Ya. minta pembuktian. Pembuktian Oke, sekarang kepada ya, saya saya, tunjukkan Rasulullah itu berdosa. Silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Pembuktian sekarang. Saya tunjukkan. Iya. Mm-mm. Oke, sekarang. Itu perang Badar. Pernah dengar perang Badar? Pernah dengar? Iya, Tahu iya, perang Badar? ada apa perang Badar ya? Nah, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah itu berjumlah 313 orang, betul? Dan pasukan Quraisy itu 1000 orang. Ya, apakah adil apa tidak? Seimbang nggak itu pertempuran itu? Tidak. Seimbang? Jelas tidak kan? Tidak. Itu sama dengan 313 dibanding 1000 itu luar biasa perbandingan jauh Iya, sekali. itulah hebatnya Ya kan? Islam. Bisa menang lalu- lawan 1000 orang. Betul. Tapi Rasulullah sempat ragu, makanya dia berdoa. Dengar Nah, ya? Dia berdoa itu berdosa ya? Nah, dia berdoa. Tidak, dengar dulu. Mau dengar doanya Rasulullah?
Dengar, mau Iya. dengar doanya. Sejak Nah, kapan orang berdoa itu berdosa ya? Nah, dengar dulu doanya, baru kamu disimpulkan. Ya Allah, jika engkau tidak membinasakan pasukan itu, orang-orang kafir, niscaya engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Apa itu tidak jelas menunjukkan menantang Tuhan, meragukan Tidak. kemampuan Tuhan? Oh tidak, itu berdoa kok. Berdoa artinya Iya, berdoa, tapi kenapa dia artinya mengatakan, apa? niscaya Artinya engkau tidak akan disembah? dengar dulu, dengar. Artinya Niscaya Rasulullah engkau di tidak situ, aduh, dengar dulu. Tadi Silakan. udah dijelasin sama Bang Suma. Rasulullah itu di situ itu mengkhawatirkan sebagai manusia wajar Iya. dong, khawatir, Wajar. ya. Wajar, Ya, wajar. khawatir Betul. kalau seandainya umat Islam itu kalah maka selesailah sudah, ya, tidak Ya. ada risalah lagi. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Orang khawatir kok berdosa ini gimana ceritanya gitu loh. Itu terlalu Nah, kamu oke. buat-buat. Sementara Yesus yang jelas-jelas menyuruh muridnya nyuri keledai, kamu bilang Jangan tidak kesana kesini dulu, berdosa. ini dulu. Ini kamu Dengar dulu, buat-buat. oke? Itu orang yang oke. apa namanya? Orang yang berdoa kok dibilang berdosa gimana sih? Cara Oke, pikirmu itu? oke, sudah. Oke, jadi gini, dia Baginda merasa khawatir atau dia merasa gundah ya, tidak akan memenangkan perang itu. Tapi kalau Tuhan di pihaknya dia percaya diri dong, semangat dong, Tuhan di belakangku. Kenapa aku harus khawatir? Ya, nah sampai dia mengatakan lagi engkau tidak akan disembah untuk selamanya. Itu sudah kesalahan. Ya, itu meragukan, makanya Allah menegur dia. Ya, apa Tuhan menegur dia dengan ayat ya. Dari mana engkau tahu wahai Rasulullah jika aku tidak akan Ayat apa? disembah? Ayat apa? Apabila Ayat apa? kaum kafir tidak aku dibinasakan. Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Wes, ayat apa? Ini perkataan dengar dulu. Kamu tadi Dengar ngomong dulu. ayat. Kalau ayat berarti Iya. ada di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Bukan itu hadis itu hadis. Itu di Al-Quran. Tadi ngomong Tapi yang ayat. pertama ayat di Sekarang Al-Quran. ngomong Yang hadis. pertama dosa masa Oke, lalu, yang kalau kedua itu di hadis, Al-Quran. oke, kalau itu hadis, Kalau ini hadis. diriwayatkan oleh Ya. siapa? Silakan. Di mana itu hadis itu? Di mana diriwayatkan? Tadi ayat katanya. Saya kejar ayat mana? Oh, itu hadis. Sekarang kalau hadis diriwayatkan oleh siapa? Ayo, sini. Dengar ya Sugi ya. Us, Jadi kamu saya jangan katakan, tipu-tipu. dosa Kamu masa jangan lalu tipu. akan Jangan lari. Santai aja. Tadi Anda menyebut ayat, saya kejar. Di mana ayatnya? Anda lari ke hadis. Sekarang saya tanya, hadis apa? Riwayatnya siapa? Ayo sini cepetan. Oke, Ayo. Sugi ya. Sebentar Sugi ya. Sugi, aku kasih Langsung lihat disebut ya. hadisnya dulu kan. Hadis apa? Kamu lihat jelas ya. Ini sumbernya nih. Nih. Oh, Masih saya tanya ada. hadis, saya tanya Dengar hadis, dulu, saya tanya kamu hadis. baca, bergeser dulu. Udah, saya nggak mau melayani. Kalau Mari, kamu nggak bisa bisa gitu. menunjukkan Bergeser dulu, hadis, mari. kamu saya Dengar dulu. suruh turunkan. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan hadisnya, kamu turun aja, nggak usah debat sama saya. King nggak Saya bisa nggak melayani begitu, King. orang penipu, saya nggak melayani penipu. Tadi King. dia sudah, dia sudah menipu pakai ayat. Itu ada ayatnya, saya kejar. Mana ayatnya? Lari ke hadis. Sekarang hadisnya hadis apa? Kamu dengar dulu. Nggak bisa, Ada, nggak bisa, King. hadis apa? Ada. Hadis Harus apa? tunjukkan. Harus Tunjuk hadis tunjukkan apa? hadisnya, King. Riwayat dari siapa? Ya yang adil dong Bang Andi. Ayo Bang Andi. Loh, Kenapa kamu yang mau menipu saya, Kenapa? begitu saya kejar, kenapa Kita kamu menipu. begitu? Oke, Saya sebut tidak menipu. hadisnya, Kenapa sebut saya hadisnya, pakai data? sebut Saya hadisnya. pakai data. Iya, Dengar dulu, hadisnya Sugi. hadis apa? Dengar, saya Udah bilang ya. turunin, Hadis. dah. Tuh, kan King, berani. King. Turun. Udah, saya nggak mau ditipu, turun. Ini Udah, kalau aduh, kasih. izin Udah, ini- turun. Ini perintah ya, saya harus laksanakan, King. Sorry aja. Nggak ada debat seperti itu. Dia tadi menipu kan? Ada ayatnya begini, ya. Saya tanya ayatnya mana? Lari ke hadis. Hadis siapa? Siapa yang meriwayatkan? Muter-muter kayak anjing mengejar ekor. Nggak bisa kau sama Sugi Kristologi seperti itu. Nggak akan lengah kau. Saya kejar kau. Seperti contoh tadi ketika kamu bawa surat Al-Anfal ayat 17. Entah data dari mana yang kau bawa itu, melempar kerikil dan sebagainya. Nggak ada seperti itu. Karena asbabun nuzulnya tidak berbicara tentang surah perang Hunain. Itu berbicara tentang perang Uhud. Ngawur aja.
Kau boleh nipu orang lain sama segi kristologi, nggak akan lolos kau, nggak bisa. Enak aja. Kristen kalau nggak nipu agamanya nggak laku. Makanya dia berusaha bagaimana Nabi Muhammad itu berdosa. Dia berusaha keras. Sementara yang jelas-jelas di depan matanya ayat yang mengatakan Yesus memerintahkan nyolong kepada muridnya, diakui itu tidak perbuatan dosa. Muter-muter ke sana kemari. Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan ngapain kalau dia aja nyolong? Gue mikir. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa kalau dia aja nyuruh nyolong? Ngerti? Akhi, Ya. saya mau bertanya. Boleh dong? Boleh saya jawab. Lanjut. Manusia di atas muka bumi ini yang paling banyak menanggung dosa siapa? Yesus. Yesus lah. Dosa curi ayam ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa membunuh? Yesus. Yesus. Kalau misalnya ada orang Roma yang percaya kepada Paulus, orang Roma ini selesai memperkosa ibu kandungnya sendiri, dosanya ditebus oleh siapa? Yesus. Kalau memperkosa anak kandungnya, Yesus. jadi pada diri Yesus itu banyak dosa. Wah iyalah. Semua dosa ditanggung oleh dia. Orang terus, dia- terus kalau dia banyak menanggung dosa, dia harus kemana? Neraka. Ngapain? Mempertanggungjawabkan Pakai air dosanya. tinja. Direbus pakai air tinja. Jadi kurang ajar kali mereka ya. Mereka yang ke surga bersama dengan perempuan-perempuan bodoh, Yesusnya disuruh ke neraka. Allah, kan sama ibaratkan saya punya utang di Pegadaian. Terus utang saya itu ditebus oleh Akhi Sugi. Kemana Akhi Sugi harus membayarnya? Ke Penggadean. Ya kepada Pegadaian dan gitu. Nah sekarang kalau dosa itu tempatnya di mana? Dicuci di mana? Dibersihkan di mana? Neraka. Nah, kalau Yesus menanggung dosa itu berarti Yesus harus kemana? Nah, di neraka selama-lamanya. Kalau cuma 3 hari mah ngeprank itu. Gitu ya. Ngeprank. Ya bersyukurlah kita ini menjadi seorang Muslim ya. Ya sama gini Aki punya utang, ya kan? Iya. Saya tebus. 3 Iya. hari kemudian uang itu saya tarik lagi. Nah, berarti Anda Ya, kurang kan- ajar dong. Kurang ajar dong. Artinya saya lagi yang ditagih nanti utang itu Iya, kembali. kan gitu. Wah. Mana bisa kalau memang dia itu menebus ya selamanya dia seharusnya mati. Ini ndak bangkit di hari ketiga, berarti saya bayarin, saya tarik lagi. Nah, gitu. Ibaratnya seperti itu dia. Iya betul. Jadi harusnya dia mati terus ya. Mati terus di neraka selama-lamanya baru. Itu namanya menggantikan. Iya. Selayaknya orang Yahudi dan orang Kristen, orang Nasrani yang memang melakukan dosa terhadap pencipta langit dan bumi, yang kemudian menjadi tebusan bagi kita ya di neraka, betul ya. Itu betul itu. Dia di neraka selama-lamanya jadinya. Berarti Yesus di neraka. Selama-lamanya seharusnya. Karena dia yang menanggung dosa gitu ya. Betul. Ibaratnya gini, ya kan, ada orang mau dihukum pancung nih. Nah, orang ini minta waktu untuk menemui keluarganya. Nah, tentu Algojo ini ragu dong. Wah, ini nanti kalau saya lepaskan bisa-bisa nggak balik lagi. Lalu ada orang yang menjamin, saya jaminannya, kalau dia nggak datang saya yang penggantinya. Ya saya, kalau dia nggak datang ya saya yang dihukum mati untuk selama-lamanya, begitu. Ya, berarti Yesus ini di neraka ya. Seharusnya. Halo. Iya. Kok Jabir kali muncung-muncung babi di situ ya? Ini apa lonte satu ini? Iya. Lonte. Jangan terpancing, Kenapa kau Pade. lonte? Pade jangan terpancing, Mama Pade. kau lonte. Lonte. Turunin, tolong di sini bukan tempat lonte. Lonte itu tempatnya di Jangan apa? terpancing, Pade. Pade, Ya, udah. diturunin Pade.
Pade jangan Udah terpancing ya. diturunin Pade, udah. Iya. Udah. Lonte itu tempatnya di Pade. lokalisasi, bukan di sini ya. Pade. Udah nih. Pade. Ada yang baik-baik nih. Pero, silakan Pero. Iya, terima kasih udah diizinkan naik ya. Ya. Bang, saya mau nanya kalau bisa ke Bang Jumal lah. Ya, Ya, silakan. Peru agama apa? Kristen. Oh, Kristen lanjut. Mengenai ini Bang, apa? Dajjal gitu. Dajjal. Iya, jadi kan saya pun kurang paham, hanya sekedar tahu sedikit. Itu Dajjal memang udah pernah ada lahir atau kayak mana Bang? Tolong dijelaskan Bang. Dajjal pernah lahir. Enggak, apakah saya salah atau apa? Tolong direvisi lah gitu. Dajjal yang sering kita dengar Dajjal mata satu ya gitu ya. Iya. Tolong dijelaskan Bang, kayak mana Bang? Apanya yang dijelaskan, Bang? Dulu kan pernah saya dengar, apakah saya salah? Tolong direvisi lah gitu kan. Saya kan nggak kurang paham gitu. Katanya dulu ada seorang anak lahir, itu terjadi, saya salah tah. Tolonglah, ini kan saya diskusi gitu kan. Seorang anak lahir katanya terjadi gempa gitu, dia lahir, dia nggak mau nyusu dari ibunya sampai ibunya ini sakit meninggal gitu, baru kelakuan anaknya nggak betul. Apakah itu yang Dajjal gitu Bang? Kalau kita berbicara mengenai Dajjal, itu tidak ada kita temukan di dalam Al-Quran seperti itu adanya. Tuh, jadi mana Bang ya? Iya, kita nggak pernah, saya sendiri tidak pernah memahami itu. Bahwa ada bayi lahir kemudian lalu bayi ini dianggap sebagai Dajjal. Itu tidak seperti itu yang diterangkan kemudian. Iya. Tapi Iya. saya pernah dengar loh Bang. Tapi lupa pula aku di mana kemarin ku bahas. Mungkin Hisugi pernah mendengarkan? Kalau yang kami tahu, Dajjal itu adalah nabi palsu, dia adalah pendusta yang menyesatkan manusia. Ya, jadi dia menyesatkan dengan kesesatan yang menggoda manusia melalui mukjizat yang ada pada dirinya sebagai tanda-tanda yang diberikan kepadanya, ya, yang mana inti daripada tanda-tanda itu adalah beliau si Dajjal ini mampu kemudian melakukan mukjizat-mukjizat seperti itu Bang. Jadi Dajjal ini menjadi gelar kemudian kepada Mesias palsu yang berbohong, kemudian bermata satu, yang mahir di dalam menipu dan menyesatkan manusia. Gitu Bang. Bukan kalau mata satu itu kan Bang ada pemahamannya gini, kita sepele sama orang aja pun sebenarnya kita udah seperti Dajjal katanya gitu kan. Gitu, karena Tuhan tadi atau Allah tadi sudah memberi kita dua mata. Sebenarnya gini, pengertian mata tadi kan kalau saya nggak salah, mata kita yang dua sama mata hati gitu kan. Iya. Tapi pernah Bang saya dengar, apa saya lupa aku kemarin itu, entah saya dengar atau saya baca, dia lahir, pada saat dia lahir dia terjadi gempa lah. Pak, lokasinya di mana saya kurang tahu lah. Baru dia nggak mau menyusu dari ibunya, terakhir ibunya sakit mati gitu loh. Siapa yang mati? Ibunya Bang. Terus Dajjalnya hidup. Dia hidup, diurus sama orang lain, tapi kelakuannya pun memang nggak seperti anak biasa, bikin kerusuhan, macam ribut, berantem gitu. Apa saya salah ya? Di mana kejadiannya? Lupa Bang, tapi pernah dengar aku gitu, apakah entah ceramah entah apa gitu, kurang lupa aku betul. Mungkin teman-teman muslim bisa menjelaskan yang dimaksud ini, ngerti enggak? Paham enggak ini? Hisugi mungkin paham. Iya, memang ada cerita-cerita semacam itu ya, bahwa Dajjal itu adalah ya Samiri itu. Ya, Ya, dia itu dilahirkan dari sama Nabi Musa. Hubungan sedarah gitu kan. Tapi saya belum menemukan dalil yang sahih, hadis yang sahih soal itu gitu.
Jadi saya nggak berani bicara banyak gitu. Masih saya cari sumbernya yang soheh itu dari siapa gitu. Iya, jadi kan Cuma penasaran juga terkait dengan Dajjal yang ini tadi. yang soheh yaitu siapa Damiri ya, yang ketemu di apa itu, ya, yang ketika melakukan pelayaran dia terdampar di pulau asing itu. Kalau Miri, itu- Samiri. Bukan. Ada Miri, orang Kristen itu. Yang ketemu apa hewan yang namanya jazazah itu loh. Itu ada itu memang. Ya, kalau saya sih, kok saya sendiri kalau ditanya mengenai Dajjal itu, ya mohon maaf, saya harus mengatakan Dajjalnya itu adalah Paulus. Sama seperti Samiri pada masa Nabi Musa. Pada zaman kemudian Nabi Isa, ya Paulus ini yang dimaksud dengan Dajjal. Kalau kita lihat di dalam hadis Muslim, di situ dikatakan bahwa Dajjal akan bermata satu, buta di mata Iya, kirinya, betul. ya Nah, kan? seperti itu dia, Bang. Akan memiliki rambut tebal. Nah, sementara Paulus kan botak, tidak tebal rambutnya, berarti nggak salah. Nah, tapi kalau berbicara mengenai pengajarannya kemudian, ya ada kesamaannya, gitu loh. Ada kesamaannya. Kenapa saya katakan ada kesamaannya? Karena tujuannya adalah menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Itu Dajjal. Tujuannya itu begitu. Dan dia adalah pengajar palsu. Dengan dibingkai oleh mujizat-mujizat, kemudian dia banyak menyesatkan manusia. Dia penipu, dia berbohong, dan menjadikan orang lain juga ikut menjadi pembohong dan penipu. Berarti hanya sebagai ini aja Bang ya, apa namanya, kayak Tapi ada perumpamaan aja typing ya. di bawah Bang, katanya Dajjal itu si Rasmiri katanya Bang. Aku baca typing ya Bang. Siapa? Miri. Si Samiri. Rasmi. Rasmi Rasmi. Iya. Lanjut, Vero lanjut. nggak ada pertanyaan lain Per selain yang ini. Enggak Bang, aku hanya penasaran di itu aja karena kan lupa aku apakah Map cakap mendiang abang itu yang Ustadz yang cerita sama aku gitu loh. Cuma kurang jelas aku kemarin memahaminya Dajjal ini tadi gitu loh. Karena kan jujur aja lah ya kan, gue bilang yang bikin aku tobat itu memang ya seorang abang, aku nggak tahu lah sebutan di Muslim, dia yang mengajar pengajian bapak-bapak lah kalau di sini gitu. Kalau untuk Muslim sebutannya apa tuh Bang? Yang mengajar ngaji orang tua lah bapak-bapak. Ustadz lah gitu. Aku sering bercerita sama Bang itu tukar pikiran, apalagi aku lagi ada masalah gitu. Karena memang ya terlalu banyak beban hidup lah gitu, yang nggak terima kenyataan hidup. No deh, oke, sebentar. Ini Bang Juma Sidarto ini tadi bertyping katanya yang menyesatkan itu Muhammad, itu Dajjal. Darto yang ngomong, makanya aku jamba. Darto, Kalau itu tak omongan yang nggak apa nih, yang nggak berilmu. Vero diam dulu Bang Vero, pertanyaan tuh. Silakan Darto. Alasannya menyesatkannya di mana? Alasanmu bilang Paulus menyesatkan apa? Karena dia adalah pembinasa keji. Karena Muhammad itu tukang lonte. Kenapa? Waduh, nggak layak diskusi lah. Turunkan. Nggak layak Biadab. diskusi lah orang kayak gini, jangan. Nggak layak. Permusuhan jadinya. Turunkan. Ini room terhormat ya, ini room terhormat. Lagian anak-anak lonte dinaikin ngapain? Ih Bang, jangan lagi gitu kita ngomong. Lah orang dia yang menuduh Nabi kok. Enggak loh, sebenarnya ya aku kayaknya baru 2 kali lah aku dinaikkan Bang Juma ini. Ntar dulu Vero ya. Ya. Ini orang Kristen sebagian di Indonesia ini kayaknya akalnya mati gitu loh ya. Kenapa? Dia hidup bernapas di Republik Indonesia ini, menikmati kemerdekaan dengan jasa siapa? Jasa umat Islam. Hampir 99,9% pejuang itu mengusir Belanda yang membawa Bible. Mereka adalah seorang Muslim semua, pejuang. Begitu. Siapa yang mengajari mereka? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Indonesia merdeka, Anda bisa menghirup udara segar di Indonesia. Di mana kepalamu kau simpan? Kalau Anda membenci Nabi Muhammad SAW,
keluar dari Indonesia. Pergilah bersama penjajah di Belanda sana. Itu kira-kira pengantar dari saya. Semoga mereka tercerahkan semua nih. Jadi Bang, mengenai Dajjal tadi itu hanya sebagai perumpamaan tentang ini ya, apa kayak contohlah nabi-nabi palsu ya gitu, bukan ada bentuknya memang nyata gitu, enggak? Kalau di dalam Al-Quran itu disiratkan memang nyata. Nah itu Bang, kayaknya memang ada loh Bang. Memang nyata itu Bang. Ini Iya, ada nyata. ada hadis Bukhari itu berkata dia berbentuk manusia. Nih dari dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak taunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalir air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, tak taunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, Iya, rambutnya betul, keriting, betul. matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatam, laki-laki dari Bani Guza'ah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis kedua dari Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting, buta, sebelah mata, terhapus mata, tidak menonjol dan tidak bermata cekung. Jika disamarkan kepadamu, maka ketahuilah bahwa Rob kamu tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Banyak ini hadis-hadisnya. Itu menunjukkan memang Dajjal itu ya sosok manusia ada. Ada kan gitu. Bang? Aku pun Ada. penasaran, cuma lupa aku baca atau aku diceritai gitu. Karena kan gini Bang, aku memang Nasrani. Cuma kalau untuk mengolok-ngolok agama aku nggak mungkin, karena kami aja, abangku, kakakku itu Islam loh, betul. Cuma gini Bang, yang tidak saya ketahui itu asal usulnya. Kalau manusianya ada, gitu loh, asal usulnya saya nggak tahu karena masih simpang siur mengenai Dajjal ini adalah bayi yang dilahirkan dari perkawinan sedarah, ya. Lalu nanti bayi itu oleh Allah, malaikat Jibril untuk merawatnya, jadilah Samiri dan seterusnya. Nah itu saya belum ketemu sumbernya yang jelas gitu Bang. Oh, Ya. ini aku kan bertanya kan, bukan berdebat, bertanya. Kalau entah cerita aku baca lah, rasaku kan lupa aku gini. Dia hanya bisa dikalahkan kalau di Muslim itu Isa gitu. Cuma yang saya pertanyakan, apakah dia si Dajjal tadi terbunuh atau hanya dikurung gitu. Aduh. Bang Handi. Bang Andi, nice. Nice, Bang nice, Bang Handi. Andi. Lanjut Pak De. Ulangi pertanyaannya Bang. Ya betul. Jadi kan gini. Jadi kalau rasaku dari cerita abang ini lah, udah mendiam pula dia, mendiam Ustadz pula dia kan. Jadi cuma yang saya pertanyakan, apakah si Dajjal dia hanya takut katanya sama Isa, kalau di kita Betul. Muslim Nabi Isa gitu. Dia nanti yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Katanya nanti Bang, kalau ceritanya Dajjal ini bakalan datang lagi gitu. Cuma kan yang pertanyaanku, apakah dia si Dajjal ini yang udah lahir ini apakah udah dibunuh atau hanya terkurung, hanya dikurung gitu? Kalau sekarang posisinya itu terkurung. Oh Ya. bukan udah dibunuh atau dimatikan gitu? Belum mati. Nanti mati yang membunuh itu Nabi Isa. Oh. Makanya iya. hadisnya mengatakan sungguh Isa itu nanti akan datang sebagai hakim yang adil, Ya. membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib dan menghapus pajak. Itu hadisnya. Ada jawabannya. Loh, Pajak nggak Ada bisa aja. dihapus Bang. bisa nanti Bang. Nah bisa datang untuk menghapus pajak nanti. Ada aja. Loh kok ada aja. Itu yang diterangkan hadis itu begitu. Itu hadisnya.
Aku jujur Menghapus aja bang, pajak. kalau masalah di Muslim ini, aku kurang nggak paham lah, bisa dibilang bukan kurang, nggak paham lah gitu. Cuma adalah ayat Al-Quran yang paling aku suka ya kan. Itu yang bikin aku sampai menangis sekitar jam 9 sampai jam setengah 3 lah. Cuma bahasa Arabnya aku nggak tahu, cuma bahasa Indonesianya sampai sekarang aku hafal. Hanya dengan mengatakan saja ke orang tuamu, dosamu Ya. sudah tak terampuni gitu. Itulah yang ku ingat. Dilarang bang, dilarang berkata kepada orang tua. Ada Iya. di dalam Al-Quran itu. Nah, itulah yang jadi pedomanku sekarang. Nah, tapi Anda Kristen, kok pedomannya Al-Quran? Ya nggak masalah sih. Hmm. Ya, kan nggak ada agama mengajarkan yang jelek-jelek lah. Nggak ada. Ya udah, aku itu adanya karena memang adalah masalah Kristen nggak masalah kan, kehidupan gitu. tapi kalau orang Islam itu dia tidak boleh pedomannya Biblos nggak boleh. Itulah kalau sama kalian ya nggak masalah. Nah, itu ajaran kalian suka-suka namanya ajaran suka-suka. Gini Nah loh, kalau di Pak. Islam nggak boleh pedomannya Biblos, nggak boleh pedomannya Bible nggak boleh. Itulah Islam, aturan itu harus diturutin. Nggak kayak kamu tadi ngomong nggak masalah, itu namanya ajaran suka-suka kau. Nah itu enggak gini itu kalau menurut aku kan itu tergantung pribadi masing-masing itu. Ya Islam sekarang nggak gini, boleh di Islam nggak boleh tergantung pribadi masing-masing, nggak boleh itulah Islam kerasnya nggak Jadi boleh pedomannya Al-Quran nggak boleh Biblos tuh nggak boleh di apa dipedomankan, nggak boleh, nggak kayak kamu tuh nggak ada boleh pribadi masing-masing, nggak boleh tuh. Itulah Islam itu aturannya tuh kuat gitu. jadi saya salah. Kalau dalam dalam ajaran abang, ya abang nggak salah kan tadi ngomong suka-suka pribadi masing-masing. Nah itulah ajaran kalian. Kalau kami nggak boleh. Aku Gitu. bukan pedoman, ku bilang Doka. Kalimat yang ku suka gitu. Bukan pedomanku, ku bilang kalimat yang ku suka. Ini aja, Pero kalau suka Islam ya udah sekalian aja syahadat udah. Jangan tanggung-tanggung lah, Bro. Ya. Itu bang, tergantung apanya tuh bang, panggilan hati. Enggak ajaran itu nggak bisa dicampur-campur lah. Aku bang gini aja loh, hanya tergantung tergantung panggilan hati gitu aja loh. Ya kita doain aja semoga Anda dapat hidayah. Sebagaimana dapat keluargamu kan banyak muslim juga toh. Banyak bang, banyak yang haji pun banyak, haji banyak. Kalau kami kalau di Karo kan bolang lah atau kakek ya haji aja. Ya udah kenapa nggak sekalian ke Islam aja? Itu gini aja gitu bang, biarlah waktu yang menentukan gitu aja gitu. Ya semoga saja sih ya kamu dapat hidayah. Itu sih intinya. Abang dulu yang apa sama aku ya di kolom komal siapa dulu ya? Iya dulu kita ketemu. Iya, tapi enak bang diskusinya bang, jangan ada maki-makian ya kan? Ya Islam itu nggak boleh, Muslim itu nggak boleh maki-maki, kecuali dimulai. Kalau dimulai sudah diingatkan, ya kita juga manusia biasa kan kadang tidak terkontrol. Iya. Biasalah itu, manusiawi itu bro. Apalagi menista Nabi kami itu naik mendidih darah kami itu bro. Kalau menista pribadi kami sih mungkin masih bisa ya, tapi kalau Nabi kami langsung kayak tadi itu pasti kita marah loh. Aku memang gitu loh bang, ya diskusi. Contoh aku ini tetangga kan, jadi sampai abangku kutanya masalah nasab, masalah kurang puas aku, kutanya bang tolong jumpakan dulu aku sama pengurus masjid yang paham agama lah tentang nasab ini biar ku selesaikan masalahnya, aku bilang kayak gitu. Ada permasalahan lah kemarin. Bro, Jadi, ya bro kamu masih stay di Kristen itu, kamu masih percaya itu anak Maria itu Tuhan? percaya bang, percaya. Nah ini sini persoalannya. Ya itu bang, besok hari Rabu. Oh besok malam lah kita diskusi ya. Sekalian Bang Juma ya, Bang Juma. Oh udah tiga. Oke, lanjut. Iya diskusi lah mana gitu.
Jadi yang ku bahas kemarin yang di masalah memang ya udah pasti Islam kan, Muslim lah. Masalah nasab bang, ada kemarin, cobalah entah aku salah lah gitu kan. Sampai aku naik komal, aku nggak pernah tertarik dengan TikTok, nggak pernah masuk komal-komal ini. Cuma karena penasaran aku masalah nasab, aku naik lah di siapa dulu ya, Raja Dolar tah Kucong Oyot, lupa aku bang. Nasab apaan sih? Gini bang, ceritanya kan gini, si laki-laki ini dengan perempuan kan udah nikah. Jadi sebelum map cakap kan si istri hamil lah kita bilang gitu kan. Tapi sebelum bayi ini lahir si suami udah pergi entah kemana gitu. Nah, jadi lahirlah si bayi dengan kelamin perempuan. Cuma Itu, karena ekonomi kejadiannya hamilnya di luar nikah gitu maksudnya? Enggak bang, enggak, udah sah di muslim. Di muslim dia udah sah, kebetulan kan agamanya muslim gitu. Jadi lahirlah si anak kelamin jenis perempuan lah kan. Cuma karena ekonomi mamanya kurang mencukup, kurang mampu lah kita bilang. Jadi si anak diadopsi ke, lupa aku namanya, ke satu orang lah kita bilang, muslim juga. Jadi si mama merantaulah ke Malaysia bekerja gitu kan. Dengan waktu dewasa lah si anak mau nikah sampai kayak mana dulu ya, sampai mau nikah si bapak ini nggak mau menikahkan kecuali namanya diganti gitu. Harus namanya diganti. Jadi ditanyalah kemarin ke apakah KUA ya kalau untuk muslim bang yang menikahkan ya? Iya. Ke KUA, wali hakim nggak berani kalau bapak kandungnya masih hidup gitu. Jadi bingung aku kan, sementara kan aku kan nggak paham bang masalah nasab, masalah wali gitu kan. Jadi aku sendiri yang emosi gitu, kok nggak bapak angkatnya yang udah merawat dia dari kecil gitu, yang jadi menikahkan dia atau jadi walinya, rupanya ya aku pikirkan salah. Yang namanya nasab itu rupanya harus dari bapaknya, saudara bapaknya yang laki-laki, atau dari anak dari saudara bapaknya yang laki-laki juga, baru boleh yang jadi wali katanya gitu. Jadi gini bang, di Islam ketika anak ini dibinkan. Iya, binnya katanya bang, ya, dibinkan kepada orang tua angkatnya nggak boleh bang, itu iya. Di dalam Islam nggak boleh. Itu anak angkat tetap anak angkat. Makanya begini, salah satu dinikahinya Zainab, ya, bekas istrinya si Said, itu kan untuk membantah bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Ya, karena orang-orang Quraisy itu beranggapan bahwa ketika anak itu sudah diadopsi maka dia dianggap anak kandung, sehingga bekas istri dari anak angkat itu nggak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah, di Islam diputus itu, anak angkat bukan anak kandung, sehingga istri dari bekas anak angkat boleh dinikahi. Itu tujuannya sebenarnya. Ketika Rasulullah menikahi Zainab itu tujuannya itu untuk membantah pernyataan orang kafir yang mengatakan bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Nah, itu dianggap berdosa besar bang. Kalau menasabkan seseorang kepada orang lain itu tidak boleh. Maka wajar kalau orang tuanya itu menuntut supaya anak ini binnya dipindah ke ayah kandungnya. Yang salah ya yang mengadopsi itu yang salah bang. Kenapa binnya dipindah ke orang tua angkatnya? Itu melanggar aturan agama, nggak boleh. Kalau ini bang, si orang tua angkat
mungkin paham agama juga lah. Carilah bapak kandungmu yang jadi walimu katanya. Memang itu saya tahu sendiri gitu. Cuma aku yang emosi gitu bang. Udah nggak ditanggung jawabi dari dalam kandungan sampai dewasa. Gitu mau nikah pun nggak mau jadi wali kan bapak kurang ajar juga nih pikirku gitu aja sih. Nah itulah Islam bang, itulah Islam ya. Sejahat-jahatnya orang tua, kalian harus patuh kepada orang tua. Nah itulah Islam. Nah makanya keras tuh. Nih misalnya nih kayak anakku tidak dinafkahi, aku tidak boleh mengajarkan dia dendam. Biar bagaimanapun dia adalah bapaknya. Kalau bukan karena bapaknya dia gak akan ada. Nah gitu bang. Itulah hebatnya Islam itu. Jadi Nah, gini bang, kalau memang orang tuanya itu tidak mau menikahkan, ya kan, ya bisa pamannya, boleh. Iyalah yang dari ayahnya saudara dari itu bapaknya boleh. kan bang. Saudara dari bapaknya kan. Ya saudara dari bapaknya boleh menikahkan. Kalau toh semuanya sudah tidak mau daripada anak ini berzina, Wali hakim boleh. Jadi bang, Begitu. jadi ini maaf kan, sampai emosi aku gini aja lah bang, gue bilang, panggil adik abang, panggil calon istrinya, taruh ada di dalam rumah, gue bilang gitu. Maksudnya ini laki-laki. Enggak bang, yang jadi permasalahan di perempuan, calon istri perempuan. Iya. Karena kalau laki-laki nggak perlu wali. Perempuan bang, kalau laki-laki nggak ada masalah di perempuan. Sampai aku, yuk ini kayak mana hukumnya kalau di Muslim kan gitu. Kebetulan kan itu kemarin bermarga dia, yang perempuan ini. Kalau dari bapaknya dia bermarga. Gitunya. Jadi aku kan nggak paham bang masalah nasab. Nggak mungkin awak, ya Pak So pelajari lah secara ekspres dulu gitu. Itunya kemarin itu. Jadi kutanya abangku, jawabannya sama. Terakhir ya setelah dinasehati sama paman-paman dari si perempuan, kalau sama di Karo podanya lah katanya, atau di Batak Pak Uda gitu kan. Dinasehati bapaknya ini, terakhir bapaknya pun mengiyakan lah gitu. Maulah jadi wali, nggak jadi masalah. Oke, sudah tidak ada lagi pasien kita. Ih, jangan pasien lah kak, aku kan gak sakit. Aku gak bilang abang loh, aku bilang sudah tidak ada lagi pasien kita. Kakak orang artinya yang gak ada di sini loh. Kakak orang Sumatera Tadi Utara abang ya? bilang abang gak sakit. Abang gak bilang abang gak sakit. Tapi abang katakan Yesus masih Tuhan, pun masih sakit. Udah besok aja kita diskusi kak. Itulah, itu masih sakit namanya. Nah, itu kalau kan abang masih menuhankan Yesus. Ya tergantung pemahamannya itu kak. Akan pemahaman. Bentar, saya mau tanya tadi si siapa? Perempuan yang kemarin janji sama saya mau menunjukkan Yesus ngaku Tuhan itu naik dia. Diturunkan tadi Pade telat, lama kali Pade. Udah tadi di awal sama Bang Juma. Kak Udah di awal tadi. Kakak orang mana Pade kak? telat sih. Kak blokir permanen. Kakak orang mana? iya. Orang mana? Coba. Alah, Enggak dia. iya, aku Medan. dapat juga kabarnya kakak orang Sumatera Utara lah. Iya, marga Medan. Sinaga. Boru Sinaga, kalau perempuan bang Boru dia bang. Iya, boru. Bukan. Makanya saya bilang boru Sinaga dia. Iya boru kata Pade boru. Pade ngomong boru Sinaga. Kalau Betul. Batak kan boru. Kalau Iya. kalau Karo beru. Iya, bro. Bro, Betul ya, kan? ya, Beru. ya. Ini blokir permanen ini marganya ada dua. Marganya ada satu, marga satwa, dua margareta. Iya. Ya kan dia. Udah tahu aku, udah Bukan tahu. ini. Marganya si lubang hutang. Tapi aku marga satwa bener. Marga satwa itu ada ular naga. Ya bener kan? Oke, siapa dulu ini? Bang Andin yang lain pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kemanikuan di Yasim Hendrik. Kenapa deng? Yasim Hendrik kak. Oh iya.
Di semua itu di Sopeng. Alhamdulillah, saya di Samarinda ini. Iya, iya. Iya. Ya, lanjut. Nah itu. Oke bang, aku Yap. izin turun bang ya. Ya. Ya toh, ya per itu ya kalau bisa ya segerakan lah bro. Bang, aku Artinya bukan Peromunte sebenarnya, aku Marga Purba aku bang. iya ya. Enggak itu loh bukan masalah marga itu loh. Ya. Jangan sampai kau nanti menyesal. Enggak boleh tuh orang terlalu jauh belajar dulu. Basicnya dulu itu kenali dulu siapa sih sang pencipta alam semesta itu dulu. Jangan sampai kita salah Tuhan gitu loh. Oke. Besok ya, besok malam ya. Iya. Oke. Oke. Kasih ya bang. Kembali. Kasih. Allah Akbar. Bang Bugis ini apa yang mau disampaikan bang? Tidak ada. Andi ada kan. Nikmat sekali ini kopi malam-malam. Bang Juma. Juma mas, ada nggak? Rehat. Oke, aku di bawah aja Bang Andi. Assalamualaikum semuanya, saudara-saudaraku muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya pulang ke Sopeng saya cari kedeng. Insyaallah. Paling enak itu pulang ke Sopeng. Riko noise Riko. Enggak ada lagi kayak yang di bawah yang Nggak ada yang sopan-sopan lah. Kristen Islam semua. Iya, yang sopan-sopan. Iya. Jangan Bang Riko. Ya dipercepat Bang Riko. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenal wabarakatuh. semua di atas maupun di bawah. Yang di atas sudah kenal semua, Bang Handi, Bang Zuma dan semuanya. Salam kenal, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada pastel Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pletek cumi dan ada stik cumi-cumi ya. Yang berminat membantu usaha kami yang kecil-kecil ini silakan untuk order melalui WA kami ada di bio akun ini. Diklik aja. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layan parcel Cicepat dan TNT bisa ke seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan Singapura, Malaysia. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin dikit dong tolong. Juma rehat, Bang Juma rehat. Oh ya, siapa ya Bang Handi? Iya, Bang Riko. Tolong dong bantuin Bang dikit. Ya kalau bisa dipesan lah ya cemilan-cemilannya Bang Riko itu gitu loh. Karena cemilan-cemilan itu adalah cemilan-cemilan itu juga kan gitu. Benar ya Bang Riko ya? Iya. Ya. Dan kalau bisa kalau memesan itu ya memesan sekalian lah. Misalnya pesan 100 paket ya dikirimkanlah kepada orang-orang yang kira-kira Anda ingin memberikannya kan begitu. Ya biang Bang Riko gak sibuk jadi sekali mengirim 100 ya Bang Riko ya. Iya, insya Allah amin. Kirim ke Mbak Blokir 98. Mbak Riko kirimin 2 ke Bang Riko sendiri cukup 100 pas itu. Ya. Yang mau ngirim ke debater silakan juga Bang Handi. Ya itulah maksudnya tadi nanti Mbak Esti-nya yang 98 itu nanti dia yang kirim ke orang-orang gitu loh. Nah kemudian pembayarannya saya yang bayar tapi Mbak Esti transfer dulu ke saya gitu loh. Ya. Benar nggak Bang Riko? Ngade-ngade. Ya Bang Handi. Yang jelas teman-teman kalau di follow ikuti akunnya di sana bisa belilah cemilan-cemilan itu. Seperti apa sih kemarin yang dikirim di sini ya? Abon ya, ada abon ya? Oh ada Bang Handi dikirim abon, peletek, kemarin itu pastel, ada pempek juga. Nah itu abonnya bagus tuh. Kalau nggak salah itu abon itu kayak
seperti apa serak-serak begitu ya? Itu ya apa ya? Iya. Dari daging ikan ya. Iya, digiling. Itu kalau abon itu kalau bangun pagi gitu ya. Pagi sarapan sama aduh mantep tuh. Sarapan pakai abon gitu. Iya, insya Allah Bang Handi, ada yang takut kadang-kadang Bang Handi, nggak perlu takut, saya udah dikenal banyak orang kok. Takutnya barang nggak ini, saya buktikan sampai sekarang ada nggak yang saya tidak kirim. Lagian ngapain takut sama Bang Riko? Bang Riko nggak pernah gigit orang. Iya. Kan gitu ya. Jadi nggak bisa COD. Lomba karaoke-nya juara 1 apa juara 2? Juara 3. Juara 3. Padahal kemarin tuh jurinya saya udah bilang kasih juara 1 lah. Ah nggak bener juga tuh jurinya. Ini masuk loh hadiahnya gede, 7 juta, saya masuk ke 20 besar lagi. Ya udah ntar aku hubungi Pak ini. Pak siapa sih kemarin namanya Pak? Aduh lupa gue namanya. Ada Pak Samsul jurinya tuh. Kalau kau bilang. Iya. Ya Pak Bang Handi makasih banyak ya. Iya. Kasih sama-sama ya. Sehat selalu Bang Handi, sehat selalu, murah rezeki panjang umur ya. Amin. Dan semuanya juga di sini sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ewis selamat malam. Rohayati. Ois Roha ini Neng. Rohayati. Mangga Neng. Ois Rohayati. Ois. Aduh, mah ya Neng cici apa sih namanya? Cicing di dia. Kayak orangnya Bang Andi tidur. Udah tidur itu. Tidur ya. Ada itu bawa itu mau naikin lah. Mbak Esti gimana Mbak Esti? Kabarnya Pak RT? Pula Bang Andi nanya Pak RT ku. Emang mau diapain Pak RT-nya? Ya supaya bisa ngontrol warga lah. Pak RT. Ngadu-ngadu Bang Andi. Akhirnya Bang Andi masih mau diskusi? Udah nggak ada, mending kalau mau ya istirahat aja, ditutup dulu gitu. Iya Bang Juma kamu rehat. Udah lihat Bang Juma juga. Ya wes lah kalau begitu. Bang Juma kan badannya belum fit kali. Iya. Oke. Bang Andi mau nutup. Bang Andi tutup YouTube gak? Ntar dulu ini mau naik nih, dia katanya mau jual tanah. Jual tanah. Tuh, Eci. Coba panggil. Dia mau jual tanah tadi. Mbak Eci Uti, selamat pagi. Mbak Eci Uti. Tidur dia. Paling-paling nanya RT. Mbak Mau jual Eci. Bagaimana tanahnya mau laku kalau ngolor? Mbak Eci. Bang Eci. Udahlah Bang Andi turu. Tidur satu lagi tuh. Tadi yang mana tadi tuh? Ini nih. Ini mau jual tanah tadi siapa sih? Mau jual tanah ya? Saya yang mau jual tanah belum laku Bang. Kata si Apriyadi. Chan, selamat pagi Chan X. Ya, selamat malam Bang Handi dan semuanya, Pak Ustadz Sugi, Bang Zuma, selamat malam. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau nanya, boleh nggak ya? Boleh, yang penting jangan matematika. Iya, ini nanya seputar
Dosa sih, dosa. Yang jelas mah pasti ini dosa ya bang ya. Pertanyaan saya itu gini bang. Ada teman saya, dia itu nggak bisa tidur bang. Lu kenapa sih mewakili teman mohon maaf lu? ya, Lu kenapa wakili teman lu? Usah aja diri. Gua ada aja lu. Ini gibahin. Enggak, Bang. Ini namanya Enggak, gibahin bukan teman gitu, Bang. sendiri. Ya udah gak apa-apa. Enggak, Teman lu bukan kenapa? gitu. Teman lu susah tidur kenapa? Kemarin, iya dia susah tidur, dia nggak bisa tidur sebelum dia ngelakuin, ya gitulah bang lah. Yang dosa-dosa gitu bang. Itu gimana bang? Ya dosa. Ada hukumnya nggak bang? Ya dosa lah. Solusinya. Aduh, saya mau ngomong. Ya udah Iya, iya, paham. solusi, Bang. Solusinya Solusi. adalah teman kamu kan namanya si Aris ya. Kan gua kenal juga kemarin hubungin gua. Iya bang, ya Aris, Iya, Aris. Bapaknya namanya Pak Eman kan gitu ya. Sebelah rumahnya Pak Iskandar kan. Risman. Ya Risman. Sebelah rumahnya Risman, bapaknya namanya Risman, iya. Iya. Sebelah rumahnya namanya Pak Iskandar sama Ibu Ois kan gitu. Iya. Nah, kasih tahu aja sih itu bahwa kalau bisa segera, dia kan masih belum punya bini kan ya? Belum bang, belum. Makanya itu saya tanyain. Jadi segerakan menikah lah. Suruh segerakan menikah. Itu aja solusinya ya. Tapi dia belum cukup umur bang. Hah? 21 udah cukup Cukup umur lah. belum sih? Cukup lah itu udah bisa. Daripada habis embody saminya rem. Kan gitu ya. Kan gitu ya bang ya. Kasih tahu aja si Aris. Iya bang. Ya, segera menikah. Kalau enggak banyakin olahraga atau banyakin ngaji gitu ya. Rajin-rajin ke masjid. Suruh kalau ada musola dekat rumah suruh urus musola. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif keagamaan lah, majelis ilmu begitu. Ya itu menghilangkan rasa-rasa suntuk begitu. Puasa Senin Jadi, Kamis ya tuh gitu. bagus puasa Senin Kamis. Insya Allah. Iya baik. Jadi dia cerita sama saya pada saat saya kemarin bertanya di sini ke Bang Handi, ke Bang Zuma juga yang pas kemarin dia dengerin gitu. Coba dong tanyain kenapa gitu. Apa ada solusi apa gimana gitu. Soalnya solusinya ya dia, begitu tadi udah. Soalnya dia nggak bisa tidur sebelum begitu Bang. Ya udah Gitu. artinya apa? Suruh banyakin ngaji, puasa. Terus jangan banyak melamun gitu loh. Iya, Karena yang penyakit kayak begini itu yang bisa ngobatin adalah dirinya sendiri. Di samping lu sebagai teman juga gitu ya. Iya, kalau siap, bisa besok lu ke bengkel. Iya. Belikan dia celana besi. Balikan dia celana besi. Solusi itu. Solusi baru yang tepat adalah setel YouTube saya non-stop. Insya Allah saya sempat melakukan itu. Ya. Nah itu sekalian promosi tuh, bener tuh. YouTube saya Sugi Reaksi non-stop 24 jam sampai tertidur. Ya, Insya Allah nggak akan terjadi lagi. Itu solusinya. Amin. Ini pasti otomatis nanti dia juga denger kan apa yang kita omongin. Yang paling bagus ini loh bang, ke tukang las, bikinkan dia celana dari besi, baru lu gembok, lu ambil kuncinya gitu loh. Aduh. Iya bang. Nanti ke tukang jamu, tukang las. Ya. Iya tukang las. Tapi itu bercanda. Yang penting adalah Iya. Ya samping nonton kajian-kajian Islam, diskusi kayak begini terus, itulah banyakin ngaji, jangan banyak melamun, gitu ya. Itu aja sih. Kasih tahu si Aris ya. Iya bang. Besok gue datang deh ke rumah bokapnya deh, gue bilangin sekalian nikahin tuh bocah. Siap bang. Ini pintunya bakalan dibuka lebar bang nanti bang. Siap bang. Suruh nikahin tuh bocah. Suruh cari pacar, kira-kira lamar lah cepet gitu. Kan di Islam itu nggak boleh pacaran bang. Ya, maksudnya itu saling pendekatan. Oh iya siap. Baik. Taruh begitu. Baik. Nanti saya sampaikan ke dianya. Kalau misalnya susah dapat perawan, banyak janda kok di sini.
Iya ya bang, iya siap. Nanti saya sampaikan. Ada solusi ada solusi terakhir Pak De? Solusi terakhir nonton channelnya Bang Andi. Oh iya, makasih Pak De. Oke, berarti ya ditonton semuanya lah ya, biar adil, biar itu, biar rame juga, biar gitulah. Oke, terima kasih Bang Andi, Pak Ustadz Sugi, Bang Zuma semuanya. Ini blokir siapa sih namanya sih? Blokir tertanam. Iya, terima kasih semuanya. Saya ini mewakili teman saya juga. Terima kasih atas jawabannya. Nanti saya sampaikan ke. Terakhir. Kalau masih nggak mau berubah, ya. Kalau nggak masih mau berubah, udah karungin aja. Karungin gebukin ya bang ya? Nggak, jangan. Nah, orang lu. Oke. Karungin gimana maksudnya bang? Maksudnya dikarungin dengan ilmu. Oh, gitu. Siap. Ajak dia sharing, ajak main bola, sore-sore olahraga, kegiatan positif lah. Terutama kalau udah menjelang maghrib itu udah suruh ke musola deh, suruh ke masjid gitu. Gitu. Tapi kalau pulang jangan nyolong sendal. Enggak nyolong sendal bang, paling nyolong mangga. Oh ya udahlah. Oke, itu aja sih ya. Oke siap bang. Terima kasih. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya udah kalau sudah nggak ada kita tutup kali ya Pak De ya. Udah 6:30 pagi nih di Burundi nih. 7 apaan? 1:30. Bang Andi yang nutupin. Ya udah kalau gitu ya. Silakan Pak De. Aku bilang Bang Andi, Pak Andi juru Ade. Yang mana yang betul ini? Oke Ya lah. udah kalau begitu kita tutup ya. Silakan ditutup. Oke, teman-teman ya, terima kasih semuanya atas partisipasi kalian. Terima kasih sudah setia mendengarkan kami di sini dan semoga apa yang telah disampaikan Bang Juma, Pak De Sugi dan Bang Andi bisa membuat kalian sadar dan tergerak hatinya ya Ten ya, dan menambah ilmu buat saudara-saudara kita muslim. Terima kasih ya, dan jangan lupa tonton terus YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli M. Abbas, YouTube-nya Pak De Sugi Kristologi, YouTube-nya Bang Handi Selebes, YouTube-nya Blokir Permanen Alam Baka. Oke? Jangan lupa kalian tonton YouTube ya, YouTube mereka lah gitu ya teman-teman ya, dan jangan lupa saksikan terus ya, dan tunggu terus kehadiran Bang Juma dimanapun Bang Juma berada. Oke, terima kasih semuanya, semoga kalian diberikan kesehatan dan sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadli maka itu tidak akan didapatkan di dalam Islam. Karena di dalam Islam itu dikabarkan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Apapun yang tergambar di dalam benakmu, yang tergambar di dalam pikiranmu, yang terbesit di dalam pikiranmu, Allah bukan seperti itu. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Itu ayat Al-Qur'annya banyak, maka dikatakan Allah tidak sama dengan makhluknya, sehingga apapun yang terbesit di dalam pikiranmu itu bukan Tuhan. Nah,